Halo, berjumpa kembali dengan saya dalam video selanjutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai audit pajak dan laporan pajak pada perusahaan. Sebelum kita mulai, kembali lagi saya mengingatkan kalau misalnya saya perkenalan diri dulu ya. Kalau saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Sesuai dengan YouTube yang saya upload, saya dari Universitas Negeri Jakarta dan pengalaman kerja ya pernah memegang konsultasi pajak juga. Jadi saya memiliki keterkaitan dan pengalaman kerja dalam menjelaskan materi ini. Lalu kita bahas kembali ya sesuai dengan video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa follow, like, and subscribe. Kalau nanti misalnya ada yang bingung tentang materi yang saya jelaskan, maka jangan sungkan-sungkan untuk chat dan komen karena saya akan pas respon nih membalas pertanyaan-pertanyaan kalian di chat atau di komen. Oke, kita mulai. Jadi pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tapi kita tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Seperti di videonya sebelumnya teman-teman, bahwa di Indonesia ini ada pembangunan beberapa infrastruktur yang terkait dari pembangunan Indonesia. Contoh paling besar yang kita sedang lihat saat ini adalah IKN. IKN itu ya kita berpikir gitu ya, pembangunan negara sebanyak itu, kereta cepat juga tiba-tiba ada. Dan tiba-tiba ada ya teman-teman, melainkan itu menggunakan dana dari teman-teman juga karena teman-teman dan saya pun dipotong pajak. Siapapun yang memiliki NPWP dan berpenghasilan dipotong pajak. Lalu di sini adalah yang kedua, adanya pajak dan retribusi ya. Perbedaannya apa sih pajak dan retribusi? Kalau pajak itu diatur dalam undang-undang dari pemerintah pusat. Sedangkan kalau retribusi itu dari pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang pajak ya, di pemerintah pusat itu artinya kita bisa mengakses kapanpun laporannya. Kita bisa mengakses berapa tarifnya, kita bisa mengakses berapa sih kira-kira pajak kita dari tarif yang berlaku. Jadi seluruh orang di Indonesia ini memiliki kemampuan untuk melihat informasi secara terbuka. Itu yang disebut dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun terbuka sih, tapi biasanya informasinya lebih terbatas ya teman-teman karena terkait dari daerah-daerah tersebut. Pajak juga diatur dalam undang-undang. Begitupun retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah. Kalau peraturan undang-undang kan kita bisa mengakses, peraturan daerah juga bisa mengakses. Pada intinya adalah dari setiap biaya yang keluar dari tangan kita itu menggunakan sebuah aturan atau undang-undang. Kalau di perusahaan aja dia pakai SOP ya teman-teman, apalagi yang kita membahas terkait dari negara kita, pungutan dari negara kita untuk kita juga. Dan dari pajak juga dipungut oleh pemerintah pusat. Tapi ada juga nih yang disebut juga dengan pajak daerah. Kalau pajak daerah kan kita dipotong pajak dalam transaksi di setiap daerah. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Saya refresh lagi. Seperti pajak hotel, pajak resto, gitu, pajak parkir, pajak tanah dan bangunan, dan pajak air itu terkait dengan pajak daerah. Karena memang di setiap daerah itu memiliki DPP ya atau harga dasar yang berbeda-beda untuk dikenakan sebuah pajak. Sedangkan untuk yang diterima oleh pemerintah pusat itu kan terkait tadi DJP gitu-gitu. Terus kantor pelayanan pajak terkait dengan PPH gitu. Itu perbedaan pajak dan retribusi. Pajak itu wajib ya, retribusi pun wajib. Jadi kita tidak bisa memilih kita akan membayar pajak atau tidak, tapi kita harus membayarkan pajak tersebut. Kalau imbalan ya, kalau pajak itu seperti di video yang disampaikan di YouTube sebelumnya, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tapi kita merasakannya dari beberapa pembangunan infrastruktur, pembangunan kereta cepat, pembangunan jalan tol Trans Java seperti itu adalah imbalan tidak jasa yang tidak langsung. Tapi pasti teman-teman merasakan kalau sekarang teman-teman mudik ke Jawa Tengah itu sudah tidak menghabiskan waktu 12 jam, tapi hanya 5 jam aja. Luar biasa ya teman-teman, walaupun tarif tolnya mahal. Tapi kan kalau misalnya kita dari 12 jam ke 5 jam aja itu memangkas banyak waktu. Itu adalah contoh dari imbalan jasa secara tidak langsung.
Nah, kalau retribusi kita bisa merasakan imbalan jasa secara langsung. Dan pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Kita nggak bisa kabur kalau soal bayar pajak ya. Kita sebagai warga negara Indonesia artinya kita membayar sebuah pajak. Dan retribusi itu berlaku di daerah yang bersangkutan. Pajak dan retribusi memiliki perbedaan dari sumber pendapatan, yaitu pendapatan pusat dan pendapatan daerah. Lalu yang disebut dengan subjek pajak itu adalah orang yang bertanggung jawab ya, memotongkan pajaknya dan melaporkan pajaknya. Yang paling dekat dengan kita adalah pegawai finance. Pegawai finance ini membantu menghitung pajak kalian, membantu untuk melaporkan pajak kalian. Jadi kalian itu hanya menerima gaji di periode itu dan meminta laporan berupa slip gaji. Sedangkan objek pajak merupakan proses transaksi yang dikenakan pajak. Jadi apapun yang dikenakan pajak itu disebut dengan objek pajak. Lalu terkait dengan jenis-jenis pajak ya, di sini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu ditanggung oleh wajib pajak, tapi bisa dilimpahkan ke orang lain. Contohnya seperti PPh nih. Jadi ada pelantara antara subjek pajak dan objek pajak. Sedangkan yang pajak tidak langsung itu dibebankan ke beban jual. Contoh paling terdekat adalah kalau misalnya teman-teman beli barang. Beli barang tapi teman-teman itu punya bisnis ya atau berlaku sebagai owner. Terus teman-teman pengen membeli barang dari perusahaan lain. Jadi artinya teman-teman sudah perjanjian ke perusahaan lain pengen beli barang berapa gitu. Terus disetujui misalnya saya pengen beli paketan deh air fryer 20 piece gitu. Air fryer tersebut nantinya akan ada harga yang lebih murah tapi dipotong PPN. Semuanya juga transaksi yang terkait barang dan jasa itu dilimpahkan PPN. Lalu kita menyebutkan ada yang namanya pajak pusat dan pajak daerah. Seperti di video yang telah dibahas sebelumnya ya teman-teman. Kalau pajak pusat itu langsung dilaporkan ke DJP atau kantor pelayanan pajak. Sedangkan untuk pajak daerah itu ditagihkannya dengan pemerintah daerah. Pajak yang ada di dalam perusahaan itu apa aja sih teman-teman? Ada PPh 21, PPh 23, dan PPh 25. Jadi tiga jenis ini yang paling sering ditemukan ya. PPh 21 itu terkait dari gaji. Jadi berapa sih gaji yang diterima kita bulan ini itu tidak bersih diterima di rekening, melainkan dipotong dulu dengan PPh 21. Dan ada juga yang disebut dengan PPh 23. PPh 23 adalah yang dibebankan kepada jasa yang diberikan oleh badan dan diberikan dari hadiah yang telah diterima. Tarifnya pun ada dua, ada yang 2%, ada yang 15%. Dan PPh 25 adalah PPh yang terkait dari PPh tahunan. Jadi ketika sudah tutup tahun di tahun sebelumnya, tutup tahun 31 Desember 2023, lalu setelah itu diperhitungkan fiskalnya, pajak fiskal, nanti mungkin saya akan bahas di video-video selanjutnya, ditentukan berapa sih pajak tahunan. Setelah itu dari penutupan tahun 2023 ditentukan pajak tahunannya paling terakhir Maret 2024. Setelah Maret 2024 wajib untuk melunasi pajak PPh 25 yang berlaku di tahun 2023. Seperti itu untuk aturan PPh pasal 25. Dan di sini ada yang dinamakan dengan tanggungan ya. Jadi ini adalah PTKP. Jadi kalau ini kan pajak PPh 21 ya, pajak PPh 21 itu pajak subjektif seperti di video sebelumnya. Bahwa di pajak subjektif itu dia masih melihat berapa sih tanggungannya, berapa sih gaji yang diterimanya. Jadi tidak sekedar hanya menentukan tarif yang sudah ditentukan, melainkan perlu ditentukan juga berapa penghasilan dan lain-lainnya. Jadi ini adalah contoh dari mengapa PPh 21 disebut dengan pajak yang subjektif. Ini masih berlanjut juga PPh 21, salah satu contoh mengapa PPh 21 termasuk pajak subjektif ya. Karena masih memperhatikan berapa gaji karyawannya.
berapa tabungannya, apakah dia sudah menikah atau belum, dan lain-lain. Tarif efektif ini masih berlaku sangat-sangat baru dengan yang berlaku ya. Nah, yang kali ini adalah pengaturan dari PPh satu yang pegawainya itu tidak tetap atau diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Yaitu dari DPP itu dikali 50% dari total pendapatan dan pegawai lepas. Dan untuk kalau misalnya kalian pengen latihan nih PPh satu itu ada menghitung otomatis di kalkulator pajak. Jadi nanti bisa juga dibaca buklet PPh satu bagaimana kita menghitung PPh satu sampai kita melaporkan. Pajak yang dipotong atas badan dan perusahaan lain itu ada dua tarifnya sebetulnya, 2% dan 15%. Kalau yang 2% itu untuk jasa. Jadi misalkan kalian membangun sebuah bisnis. Bisnis kalian ini basicnya di dalam jasa. Bisa jasa konsultan, bisa jasa pemasangan AC dan semuanya. Jasa-jasa tersebut ketika diberikan ke perusahaan lain, misalnya perusahaan lain ini butuh nih jasa kalian untuk memasang AC. Dan si perusahaan ini, kalian kan sudah memberikan jasanya. Terus untuk penagihan mereka dipotong pajak 2% agar tidak kalian yang menanggung ya. Karena terkait dengan jasa itu dipotong 2%. Sedangkan untuk hadiah, penghargaan, dividen, dan royalti contohnya kalau kalian ikut lomba. Di lomba tersebut kalian dapat 10 juta nih. Yang masuk ke rekening kalian itu nggak 10 juta, melainkan dipotong dulu dengan 15% atau tarif pajak PPh 23. Kalau nggak punya NPWP gimana? Itu tarifnya naik 2% ya teman-teman. Jadi usahakan setiap ketika kalian punya penghasilan, baik penghasilan tetap dan tidak, itu didaftarkan NPWP-nya agar kenapa? Tidak naik tarifnya dua kali lipat. Ini adalah contoh dari bentuk bukti potong ya teman-teman. Ini jadi di bukti potong tersebut ada yang dinamakan nomor gitu ya, nomornya berapa. Sebetulnya sih tidak usah mengkhawatirkan kita harus mikir ini nomor berapa, karena kalau di input di sistem DJP online itu nanti nomor tersebut itu akan muncul sendiri teman-teman. Dan untuk NPWP juga kita menginput sendiri di DJP, tapi kita tidak mengetik manual di bukti potong. Ketika teman-teman menginput di DJP, nanti bukti potong ini tuh sudah berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi tinggal di save, tinggal dikirim atau diarsipkan. Ini terkait dengan jasa ya, jasa konsultan. Jasa konsultan yang diberikan kepada Ardhito Suryo Nugroho dipotong tarif 2%. Jangan lupa untuk bukti nama dokumennya dilampirkan juga namanya gitu ya agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kalian lihat bentuk bukti potongnya, Jurnal Consulting Indonesia memberikan jasa kepada Ardhito Suryo Nugroho. Maka Ardhito Suryo Nugroho dipotong tuh tarifnya 2%. Karena apa? Supaya Jurnal Consulting Indonesia itu tidak menanggung gitu pajaknya. Jadi jangan Jurnal Consulting Indonesia lagi yang bayar pajak tersebut. Ini alur persiapan PPh 25 atau tahunan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa PPh tahunan itu kan PPh tahun yang dihitung dari tahun sebelumnya. Maka sebelum kita menentukan PPh tahunan atau PPh 25, kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu laporan Januari sampai Desember yang sudah diaudit. Tapi beberapa perusahaan memang ada yang diaudit, ada yang tidak seperti itu. Lalu menghitung PPh 29 dulu ya. Itu adalah PPh yang harus diangsur tiap bulannya. Membuat e-billing PPh 25 dan membayar. Tapi tenang aja, PPh 25 kan biasanya pajaknya besar nih. Karena dia tahunan. Tapi bisa dicicil kok dalam di tahun selanjutnya sampai tahun selanjutnya pun selesai. Ini ruang lingkup pemeriksaan pajak ya atau audit pajak itu sesuai dengan jenis pajaknya. Tadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung, pusat dan daerah. Jadi untuk pemeriksaan itu dilakukan setiap 1 tahun pajak, setiap 1 tahun masa pajak. Biasanya menyesuaikan kondisi sih. Kalau misalnya DJP sudah menemukan adanya kejanggalan itu seperti di video sebelumnya kita akan dikirimkan surat cinta dari DJP gitu ya. Kita harus bertanggung jawab atas
kesalahan yang kita timbulkan sehingga DJP itu dia melihat kesalahan kita. Terus pemeriksaan pajak itu gimana nih kan? Yang pertama kita dapat surat cinta dulu nih ke kantor kita atau perusahaan. Terus surat cinta itu menyatakan nih kita akan memeriksa di lapangan kita atau kita memeriksa di kantor. Kalau di lapangan kan artinya pegawai DJP yang datang ke kita. Kalau pemeriksaan ke kantor kita yang datang ke DJP gitu teman-teman, dan jangka waktunya kalau pemeriksaan ke lapangan kalau DJP yang datang ke kita itu 6 bulan. 6 bulan itu untuk eh, merespon ya. Kira-kira merespon gak nih ketika dikirimkan surat cinta dari pajak ini, merespon nggak gitu. Kalau misalnya nggak ngerespon ya nanti akan ada lagi surat pemaksaan malah gitu ya. Dan kalau pemeriksaan di kantor paling lambat untuk meresponnya adalah jangka waktu 4 bulan. Pemeriksaan ini audit pajak itu dalam rangka apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut itu mendapatkan opini eh, pajak tanpa pengecualian ya artinya nggak usah ada wajib pajak gitu kan. Ataupun misalnya si wajib pajak ini dalam pemeriksaan atau sedang dalam proses audit juga. Lalu ketika kita mendapatkan surat cinta dari pajak kita harus apa gitu kan? Ya kita menyampaikan, kita merespon gitu ya surat tersebut. Terus habis itu eh, kita wajib tahu nih alasannya kenapa kita diperiksa, tujuannya untuk apa saja yang mau diperiksa gitu kan. Setelah diperiksa, kita menuangkan hasil pemeriksaan kita, menyampaikan hasil kuesioner juga, dan menyampaikan pembinaan kepada wajib pajak. Terus kan ketika diperiksa tuh dokumen kita tuh akan benar-benar dipinjam ya gitu ya sama pihak pajaknya. Maka juga ada berhak nih untuk mengembalikan dokumen tersebut. Hak wajib pajak tuh masih banyak ya teman-teman. Jadi untuk meminta nih ketika ada orang yang datang ke kantor ke lapangan itu ditanya identitasnya bener nggak dari DJP gitu. Terus uh, adanya pelaksanaan di lapangan juga perlu ada konfirmasi gitu ya. Meminta surat juga, surat cinta itu diminta lagi gitu ya. Terus memberikan alasan kenapa harus diperiksa gitu. Dan hal-hal apa aja yang perlu diperiksa di dalam proses audit pajak. Wewenangnya apa? Seorang pemeriksa pajak gitu ya. Staf pemeriksa pajaknya itu berhak untuk meminjam buku catatan atau dokumen dan mendownload gitu ya secara elektronik. Dia juga berhak kalau misalnya pemeriksaannya di lapangan, berhak untuk memasuki wilayah kerja atau tempat kerja uh, dari wajib pajak yang diperiksa. Terus boleh juga melakukan penyegelan juga ya teman-teman dan meminta surat keterangan atau bukti. Adapun kalau misalnya DJP tersebut memilih wajib pajak tersebut memilih untuk datang ke kantor pajak, boleh banget untuk memanggil ya dengan surat cinta pajak tadi, melihat dan meminjam buku catatan atau dokumen, meminta wajib pajak untuk memberikan bantuan guna mempermudah pemeriksaan dan meminta bukti juga ya, bukti kalau misalnya uh, yang diperlukan gitu ya. Jadi si kantor pajak kan minta bukti-buktinya tuh, minta bukti atau apa aja lah tentang perusahaan itu harus dibawa. Kalau misalnya ada kesalahan di dalam kita perhitungan pajak gitu ya, kita perlu apa gitu. Jadi perlu untuk mengirimkan pernyataan tertulis kepada DJP itu yang pertama. Terus kita perlu memeriksa bukti yang diminta dari DJP ya secara terkait gitu. Setelah itu datanglah ke DJP gitu ya sebelum kita mendapatkan surat peringatan yang lebih berat lagi. Nanti pihak DJP-nya akan baik-baik nih memberitahu kita koreksi salahnya di mana sih, kita perlu apa. Terus kita harus mengoreksinya juga gitu. Kalau misalnya pun ada yang kurang bayar, silakan billingnya dibayar melalui bank. Jika ada lebih bayar, nanti bisa dialokasikan ke masa selanjutnya. Ini adalah pemeriksaan ya, langkah-langkah pemeriksaannya di sini. Ada juga yang pengungkapan tidak benar mengenai SPT. Kalau pemeriksaan memang harus dilanjutkan, nanti akan terbit juga laporan atas pemeriksaan tersebut.
Dan wajib pajak itu memiliki kewajiban untuk meminjamkan dokumennya, memperlihatkan aksesnya, dan memberikan keterangan lain. Paling lama 1 bulan ya semenjak adanya surat peringatan dari kantor pajak. Kalau enggak gitu, gimana nih gitu kan? Nanti akan ada peringatan yang lebih berat lagi dari kantor pajak. Atau bahkan kantor pajaknya akan datang langsung gitu ke lapangan yang terkait. Lalu bagaimana nih kita prepare nih kalau tiba-tiba nih kita nggak pernah nyangka-nyangka gitu ya, tiba-tiba DJP mencium adanya kecurangan. Terus kita harus apa nih buat berjaga-jaga, yaitu dokumen tersebut yang pertama harus disimpan selama 10 tahun. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya kapan pegawai kita tuh resign. Bisa jadi pegawai itu resign terus ternyata tiba-tiba kantor pajak datang. Jadi kalau bisa selama 10 tahun walaupun pegawainya ganti-ganti ya dokumennya disimpan gitu ya. Kalau sewaktu-waktu mereka butuh namanya pemeriksaan pajak. Dan untuk pemeriksaan pajak itu kan dia butuh dokumen 10 tahun terakhir kan. Jadi eh, ya wajib diingat bahwa 10 tahun terakhir sebelum pemeriksaan itu ya memang dokumennya harus sudah ada. Misalnya dari 2014 ya dari 2004 gitu ya dokumennya harus ada. Memang kesannya lama gitu ya dan berganti-ganti staff juga bisa. Tapi tetap saja harus tetap ada. Dan ada juga beberapa dokumen online yang perlu disimpan ya, karena yang namanya dokumen fisik kan kita takutnya kemakan usia gitu ya sama dokumennya. Misalnya kayak struktur aja gitu, struktur tuh bisa hilang loh kalau misalnya kita diemin, karena strup Indomaret gitu-gitu itu bisa hilang. Makanya kita perlu menyimpan dokumen dalam scan atau online ya. Makanya kalau bekerja sebagai finance itu sebenarnya cukup ribet dalam penyimpanan dokumen tersebut. Dan kalau misalnya ada pemeriksaan di lapangan, ya artinya sebelum petugas pajak meriksa langsung, wajib memberi pemberitahuan kepada kantor pajak. Bisa lewat email, bisa lewat fax mili gitu ya. Kalau misalnya pemeriksaan di kantor ya artinya kita petugas kantor pajak tuh hanya cukup menunggu gitu ya kapan wajib pajak akan dengan kesadaran sendiri datang ke kantor. Kalau misalnya ada pertemuan dari wajib pajaknya, pemeriksa wajib pajak itu akan menjelaskan ya karena ini sebagai hak dari karyawan. Jadi adanya alasan pemeriksaan itu apa? Lalu haknya tuh apa aja gitu hak wajib pajaknya. Dan setelah itu setelah diperiksa wajib pajak masih bisa membahas dengan tim quality assurance perusahaan gitu ya. Bila memang kesalahan ini masih bisa diperbaiki terlebih dahulu. Dan buku catatan dan dokumen menjadi bukti dalam pemeriksaan. Jadi hal ini itu memuat berita acara bahwa acara yang sudah diadakan itu ditandatangani oleh wajib pajak. Dan kalau wajib pajak menolak, maka adanya bukti berita acara yang telah membuktikan bahwa pemeriksaan tersebut gagal untuk dilakukan. Dalam penyegelan dokumen ini ya, pemeriksa pajak juga memiliki hak gitu untuk menyegel sebuah dokumen. Wajib pajak itu tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa dokumen yang ada. Wajib pajak kayak menolak gitu ya. Apabila wajib pajak itu menolak gitu ya untuk memberikan bantuan, maka nanti akan ada yang namanya penyegelan dokumen. Udah dikasih surat peringatan gitu ya, terus nggak datang-datang ke kantor pajak, eh, nggak merespon-respon surat yang diberikan oleh kantor pajak untuk pemeriksaan lapangan, kayak ada aja yang ditunda, misalnya pegawai finance saya sedang pergi gitu, atau enggak bos saya sedang tidak ada. Kalau misalnya dipersulit kayak gitu, ya kemungkinan akan adanya penyegelan dokumen. Terus kita setelah disegel gitu gimana? Ada kok eh, proses pembukaan segel dokumennya. Jadi ketika wajib pajak itu sudah boleh gitu ya untuk mengambil dokumennya kembali. Dan apabila pemeriksa pajak sudah selesai memeriksa dokumen tersebut. Untuk pemeriksaan pajak, saya cukupkan pembahasannya.
Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan untuk komen di bawah, tapi jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.